Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Pramuka. Apa kabar adik-adik? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Oh iya, bagaimana nih video cerita kemarin? Seru kan? Nah, kali ini Kak Noni akan membahas mengenai lanjutan dari cerita tersebut, tetapi dengan pembahasan yang berbeda. Nah, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Untuk kalian bertanya, bisa langsung komen di bawah. Lanjut, kita akan membahas materi mengenai siapakah tokoh yang berperan penting dalam gerakan kepanduan di Indonesia dan bagaimana sejarah perkembangan pramuka di Indonesia itu. Langsung saja kita bahas materi yang pertama, yaitu mengenai tokoh yang berperan penting dalam gerakan kepanduan di Indonesia. Siapa yang sudah tahu tokoh tersebut? Ya, betul. Tokoh tersebut ialah Bapak Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Beliau lahir di Yogyakarta pada tanggal 12 April tahun 1912. Beliau adalah putra dari Bapak Sri Sultan Hamengkubuwono VIII dan Kanjeng Raden Ayu Adipati Anom Hamengkunegara. Beliau aktif dalam gerakan kepanduan sejak usia muda. Bahkan beliau pernah menjadi ketua Kuartir Nasional Indonesia selama 4 periode, sama dengan 13 tahun lamanya. Wah, lama sekali ya. Bahkan karena itu beliau mendapatkan pujian-pujian hingga mendapatkan penghargaan dari WOSEM pada tahun 1973, yaitu Bronze Wolf Award. Selain itu, beliau juga pernah menjadi raja di Yogyakarta, mendapatkan gelar Sampeyan Dalem Kanjeng Sultan Hamengkubuwono Senopati Ingalogo Sayyidin Panatagama pada Maret 1940. Beliau juga memiliki nama pendek, yaitu Gusti Raden Mas Dorojatun. Nah, sedikit membahas mengenai peran beliau dalam pemerintahan Indonesia. Pada tanggal 27 Desember 1949, beliau pernah menjadi pemimpin delegasi Republik Indonesia, pernah menjadi Menteri Pertahanan dan Pemerintahan, serta menjadi Ketua Komite Olahraga Nasional atau KONI, dan masih banyak yang lain. Hingga akhirnya beliau menghembuskan nafasnya yang terakhir di umur ke-76 tahun di Washington DC, Amerika Serikat pada tanggal 2 Oktober pada tahun 1988. Nah, itulah sejarah singkat mengenai tokoh penting dalam gerakan kepanduan Indonesia. Kita harus menyontoh beliau dalam berteladan yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kita lanjut materi yang kedua, yaitu mengenai sejarah kepanduan di Indonesia. Nah, bagaimana sih sejarah kepanduan Indonesia ini? Apakah kalian sudah tahu? Mengenai sejarah kepanduan di Indonesia tidak jauh dari Bapak Pandu Dunia. Siapa? Masih ingat? Beliau adalah Bapak Baden Powell melalui gagasan buku yang berjudul Scouting for Boys. Tetapi oleh masyarakat Belanda biasa disebut dengan Pathfinder. Nah, gagasan ini dibawa oleh masyarakat Belanda ke Indonesia yang merupakan daerah jajahannya. Pada tahun 1916, mereka membentuk organisasi kepanduan yang bernama Nederland Indische Pathfinder Vereniging, yang artinya Persatuan Pandu-Pandu Hindia Belanda. Kemudian, dari satu organisasi itu,
bercabanglah ke daerah-daerah pemerintahan yang berada di bawahnya, seperti provinsi, lalu masuk ke kabupaten melalui organisasi tersebut. Tentunya dengan jangka tahun yang cukup lama. Pada suatu masa dalam pemerintahan Bapak Soekarno, beliau membubarkan gerakan kepanduan dan menggantinya dengan organisasi baru yang bernama Gerakan Pramuka dengan lambang tunas kelapa pada tahun 1961. Nah, sebelum singkatan itu ada, sebelumnya sudah ada kata lain, yaitu Poromuko, yang artinya pasukan terdepan dalam perang. Artinya pada tanggal 14 Agustus 1961 diresmikanlah Gerakan Pramuka itu. Hingga sekarang setiap 14 Agustus diperingati dengan Hari Pramuka. Oke, sekian materi kali ini bersama Kak Noni. Semoga cerita tadi bisa bermanfaat untuk kalian. Terima kasih. Apabila kakak ada kesalahan, mohon dimaafkan. Jangan lupa untuk bertanya, kalian bisa komentar di bawah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Bye.